Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sahibi taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala'i wal waba'i wal maradi wal alam. Jismuhu mutahharun mu'azzamun man ismuhu maktubun marfu'un 'alallahi wal qalam. Syamsud duha badrud duja nurul huda misbahiz zalam. Abil qasim sayyidina maulana Muhammadin miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimatan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para alim ulama, para hadirin, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus al-mukarram al-muhtaram guru kita bersama, yaitu Guru Ahmad Danau, mata Allah bituli hayati. Semoga Allah panjangkan umur sidin, dimudahkan urusan dunia wal akhirahnya, dan diberikan keberkahan di atas keberkahan. Dan mudah-mudahan kita sebalaku hadirin, murid dan jamaah sidin mendapatkan berkah dari sidin dan dari guru-guru sidin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram al-Muhtaram Guru Rasyidi dan Guru Fauzan dan seluruh para tuan-tuan guru, hadirin hadirat, pecinta Nabi Muhammad, perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam kita seberataan hadir datang ke tempat ini, Majelis Ar-Raihan. Ar-Raihan. Ada apa di sini? Malam jam sudah menunjukkan jam 10 kurang 15. Ada apa ada di sini? Ada apa ulun datang dari rantau loh paikat kemari? Ada apa pian seberatan hadir di malam ini di sini? Oh, ternyata di sini ada aromanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada manusia yang ingin dekat mengenang para wali, pecinta dan pewaris Nabi Muhammad. Cucunya Nabi Muhammad yaitu Syekh Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Amin ya rabbal alamin. Kita datang kemari bawa penyakit banyak, penyakit zahir, penyakit batin. Mudah-mudahan segala penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seberatan datang kemari membawa dosa yang banyak. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kemari membawa hajat yang banyak, hajat dunia dan hajat akhirah. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak kita meninggal husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Masya Allah. Dari tadi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini pian-pian yang hadir di majlis malam ini, baik dari bapak-bapak atau ibu-ibu atau adik-adik kita, remaja kita, ketahuilah bahwasanya nama pian ini malam ini sudah dihantarkan, disodorkan oleh malaikat, dikenalkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada malaikat tugasnya menghadiri majelis ta'lim dan mencatat nama-nama orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, hadza fulan bin fulan fi makan fulan bin fulan yusalli alaih. Kata malaikat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini fulan bin fulan di tempat fulan bin fulan bersolawat kepadamu. Sallu ala Nabi besar Muhammad. Bayangin, ini malam ini pian seberatan namanya dikenalkan oleh malaikat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad. Cukup sudah. Kalau Nabi Muhammad yang mengenal kita,
Kita tidak perlu dikenal presiden, tidak perlu dikenal menteri, tidak perlu dikenal DPR atau orang-orang yang berpangkat pejabat, tidak perlu. Kenapa? Cukup Nabi besar Muhammad yang mengenal kita. Maka untuk itu, ayo perbanyak hari kita, sisa umur kita memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu dikisahkan ada seorang wanita di Hadramaut di kota Aden. Aden itu ibu kotanya Yaman dulu. Kalau sekarang kan Sanaa. Itu ada seorang wanita pedagang manisan. Kalau di sana namanya halwa. Halwa. Di sini manisan. Kalau di sini orang sini dagangnya apa biasanya? Permen atau lagi yang lainnya. Setiap daerah itu ada penghasilannya ya. Nah itu si ibu ini pedagang halwa, pedagang manisan. Lalu dia teriak, halwa, halwa, sallu ala nabi. Halwa, halwa, sallu ala nabi. Kalau kita bahasanya, manisan, manisan, bersalawatlah pian kepada Nabi. Manisan, manisan, bersalawatlah pian kepada Nabi. Ini dari kota Aden. Kalau naik pesawat 2 jam ke kota Madinah. Kalau naik bis, belum dulu rombongan pergi haji dari Yaman naik bis itu sehari semalam. Yo perjalanan. Akhirnya si ibu yang punya kontrakan ini, kebetulan orang yang dagang manisan tadi kontrak di seorang ibu. Marah-marah si ibu ini. Dia bilang, apa sih tiap hari halwa, halwa, sallu ala nabi. Bosan ulun dengarnya. Halwa, halwa, sallu ala nabi. Coba ganti dengan yang lain. Marah-marah, dimarahin si ibu tadi yang dagang tadi. Subhanallah, pemilik kontrakan ini satu hari pergi umrah. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah bisa ziarah Nabi Muhammad. Ketika ini orang ziarah Nabi, dengan telinganya, dengan jelasnya, dia mendengar si ibu yang jualan manisan tadi di kota Madinah. Dia dengar suara halwa, halwa, sallu ala nabi. Halwa, halwa, sallu ala nabi. Ujar si ibu ini kan suara orang yang jualan itu di rumahku, yang dia ngontrak di rumahku, kok suaranya ada di sini. Pas dia tersadar, dia ingat bahwasannya siapa saja yang bersolawat, yang mengajak solawat kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi, disampaikan suara dan namanya oleh malaikat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya si ibu ini pulang ke Aden, ke rumahnya. Nyampe rumahnya, si ibu ini tidak melakukan apapun, melainkan pertama yang dia cari pedagang tadi. Dia bilang, ulun minta maaf bu ya, dulu ulun tidak tahu, tapi sekarang sudah tahu hakikat sebenarnya. Kemarin ulun ketika ziarah Nabi, dengan telinga jelas mendengar suara pian yang tiap hari halwa, halwa, sallu ala nabi. Maka kalau gitu ya sudah, setiap sekarang perbanyak lagi kalimat tersebut, karena ulun merasakan telah mendengar dan faedahnya banyak, yaitu tentang mengenal Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini malam kita mengenal Al-Imam Al-Qutub Asy Abu Bakar bin Salim. Disebutkan nama orang soleh, turun rahmat. Bagaimana kalau yang disebutkan pemimpin orang soleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Asy Abu Bakar bin Salim, di mana tadi guru menyampaikan tentang fadilah di masjid atau melangkahkan kaki ke masjid, cinta masjid. Nah ini Syekh Abu Bakar bin Salim tentang zuhudnya, kedermawanannya, tentang karamahnya, tentang ketawaduannya, manusia yang sempurna, cucu Nabi yang amat membanggakan Nabi Muhammad SAW. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim dari kota Inat. Dari kota Inat, kota Inat ini ke kota Tarim yang ulun belajar dulu di Hadramaut, itu perjalanan jaraknya 16 km dari kota Inat ke kota Tarim.
Kalau Inat ini arah menuju ke Amat, ke ziarah Nabiullahun alaihi salatu wassalam. Nah ini bayangin, naik mobil perjalanan 20 menit, kalau jalan kaki bisa 1 jam lebih. Syekh Abu Bakar bin Salim dari kota Inat ke kota Tarim itu tiap malam jalan kaki, dan subuh sudah balik lagi ke Inat. Jadi mungkin malam sidin pada Isya jalan ke kota Tarim. Ngapain di kota Tarim? Sholat di masjid-masjid yang ada di kota Tarim. Kemudian mengisi zabiyah tempat-tempat air yang ada di masjid-masjid Tarim. Bayangin, itu beliau tiap malam berangkat dari Inat ke kota Tarim, subuh sudah balik lagi jalan kaki. Terkadang itu kota Hadramut, kalau lagi panas banget, kalau lagi dingin banget. Biar kalau lagi panas nih, siang hari nggak pakai sendal, langkah kaki 10 langkah sudah tidak kuat, sudah melepuh kaki, saking panasnya. Nah ini terkadang Syekh Abu Bakar bin Salim ini jalan dari kota Inat nggak pakai sendal, nyeker, nggak pakai sendal. Itu terkadang setiap langkah itu ada cucuran darah daripada kakinya Syekh Abu Bakar bin Salim. Menuju masjid untuk ibadah, untuk sholat. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim orangnya ini dermawan. Ya, ini kita mengenal haul seseorang itu tidak lain adalah untuk mengikuti jejak jalannya. Kita haul Abah Guru Sekumpul tidak lain mengingat bagaimana perjalanan hidup sidin, akhlaknya, kedermawanannya, dan kebaikan-kebaikan sidin agar kita ambil, kita praktekkan, kita ikuti perjalanan sidin. Begitu juga Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita malam ini hadir haul memperingati haul Syekh Abu Bakar bin Salim tidak lain untuk menambah keimanan kita kepada Allah, mengikuti jejak yang kita bisa dari perjalanan wali Allah Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah ini kedermawanannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Bayangin, setiap hari beliau memasak 3.000 potong roti. Pagi 1.000, siang 1.000, malam 1.000. Itu dibagikan buat warga sekitar yang fakir miskin, belum lagi buat tamu-tamu yang datang, belum lagi buat makan keluarga beliau. Bayangin, setiap hari 3.000 potong roti untuk dimakan tamu, tetangga, dan warga dan sekitarnya. Ada orang kaya sekarang ya, dermawan seperti itu. Itu zaman dulu, kalau zaman yang susah, Syekh Abu Bakar bin Salim hartanya dikeluarkan untuk di jalan Allah, membantu dan memberi fakir miskin, saudara-saudara yang memerlukan. Terkadang ada tamunya yang datang ke sana pengen nyoba gitu. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim benar dia seorang wali atau bukan nih, Pak? Ulun datang ke sana pengen nyoba aja. Apakah dia benar seorang wali, karomahnya biar kelihatan benar enggak? Akhirnya nih orang datang rombongan, setiap datang pasti dijamu, dikasih makan, dihidangkan makanan. Akhirnya tamu ini dalam hatinya nih, sebelum datang ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, coba ini kan musim panas dan nggak ada makanan di musim dingin. Ulun pengen makanan yang ada di musim dingin. Ulun pengen makan ikan. Ulun pengen makan daging. Ini dalam hati si tamu tadi. Kan itu waktu susah juga, daging, ikan pun susah. Jarang juga makanan di musim dingin, ada di musim panas. Akhirnya pas nyampe ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, dan sidin ini nyiapkan rumah-rumah khusus tamu-tamu. Misal tamu dari jauh ini tempatnya, tamu yang dekat ini tempatnya. Kalau ulama-ulama tempatnya ini khusus. Pas ketika datang tamu ini, Syekh Abu Bakar bin Salim tidak nanya dan tidak menanya pian mau makan apa benda. Kalian yang datang barusan ini ke rumah sana, itu tempat yang sudah disediakan untuk kalian makan. Pas nyampe ke rumah itu, apa yang terjadi?
Ternyata yang diinginkan oleh tamu ini pengen daging, pengen makan ikan, pengen makanan yang di musim dingin, padahal itu musim panas, ditemukan ada di rumah itu semua. Maka kata tamu tadi, ternyata Syekh Abu Bakar bin Salim telah mengkasyaf keinginan kita. Sebelum kita datang, makanan sudah dihidangkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Masya Allah. Uli min aulailah. Di antara karamah sidin Syekh Abu Bakar bin Salim, dunia ini seperti ada di genggaman beliau. Mungkin tahu kelereng. Ya, kelereng kalau sini bilang apa? Gunduk. Gitu ya, gitu. Kliker kan? Kecil. Dunia ini di tangan sini seperti ini. Ada satu orang, ya Habib, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, ulun punya onta hilang. Kira-kira di mana ya? Bahasa kita mah. Syekh, ulun punya onta nih hilang, dia kabur, dia lari. Kira-kira di mana ya Syekh? Bahasa kita. Seharusnya kan laporannya kemana? Ke aparat pemerintah ya, ke kepolisian. Ini orang curhat ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim sebentar. Beliau ngeliat tangannya gini. Gini. Onta pian lagi terikat di satu pohon di daerah di kampung Pulan. Cepat pergi ke sana akan ditemukan. Lalu orang ini pergi ke kampung sana. Pas nyampe di tempat lokasi, ontanya sedang terikat di satu pohon, percis seperti disifati oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Langsung lihat. Ya, dunia itu seperti udah ada di genggaman beliau. Di antara karamahnya Syekh Abu Bakar bin Salim yang malam ini kita memperingati haulnya, itu satu hari ada tamu dari jauh datang dari Mekah. Kebetulan tamu ini setiap hari kebetulan tamu ini punya istrinya apa, kalau kita judes orang sini, galak. Istrinya itu galak. Istrinya judes, marah-marah terus sama suaminya ya. Insya Allah, ini orang sana, ibu-ibu sini Masya Allah baik-baik sama suaminya Insya Allah. Nah, itu si tamu ini, aduh lu tiap hari di rumah nih istri marah terus. Akhirnya dia minta solusi, dapat kabar dari teman, pian pergi ke Syekh Abu Bakar bin Salim di kota Inat. Insya Allah Sidin bisa memberi solusi apa yang pian rasakan. Akhirnya ini orang pergi 3 hari dari Mekah menuju Syekh Abu Bakar bin Salim di kota Inat, dengan tujuan minta solusi agar supaya istrinya tidak marah-marah, tidak galak sama dia. Pas nyampe di rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, ini orang belum sempat cerita. Ini orang langsung datang ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu Syekh Abu Bakar bin Salim seperti kalau habaib kan di mana-mana itu majlisnya ada gahwa, cangkir, ada cangkir gitu. Syekh Abu Bakar bin Salim ketika itu orang ada di depannya, mengeluarkan tangannya dengan cangkir ke jendela, seperti jendela. Ada cangkir. Ketika ditarik lagi, tangannya cangkir sudah tidak ada. Cangkir yang gelas yang isi kopi tadi nggak ada. Tamu tadi melihat, kemana cangkir tadi? Kemana gelas tadi? Dan dia belum sempat bilang. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, sudah, perkara pian sudah selesai, pulang ke rumah. Udah beres. Pulang tamu ini ke Mekah. Nyampe di Mekah, Masya Allah, di depan rumahnya istrinya sudah menantinya dengan senyuman yang manis, dengan pakaian yang rapi. Kalau dulu bahasa kita mah boro-boro gitu ya. Belum pernah disambut dengan istrinya dengan sambutan senyuman, dengan ramah, dengan makan yang sudah dihidangkan. Tapi ini mas setelah pulang dari Syekh Abu Bakar bin Salim, wah beda jauh. Kata suaminya bahasa kita, ini ada apa nih ngomong-ngomong istriku? Ini ada apa nih pian nih, tumben bahasa kita mah. Belum pernah terjadi seperti ini, tapi malam ini pian dengan senyuman, pakaian rapi, makanan dihidang, senyum terus. Ada apa? Kok bisa berubah? Kata istrinya, ulun juga nggak tahu bang. Aneh. Tahu-tahu rindu sama bang. Tahu-tahu kangen. Tahu-tahu ada rasa sayang gitu. Coba dari mana semenjak rasa itu? Dibilang 3 hari lalu
tiba-tiba ada satu tamu membawa cangkir gelas isinya kopi. Lalu ulun minum kopi tadi. Langsung setelah minum kopi tadi berubah keadaan. Rasa sayang kepada pian, rasa rindu ada, tidak mau marah-marah lagi. Suaminya lagi pikir, mana tar. Coba ulun lihat gelasnya kayak mana? Mana ada gak? Ada. Pas dilihat percis gelas cangkirnya percis yang dipegang oleh Syekh Abu Bakar bin Salim di kota Hadramaut. Wali Allah bisa memberikan solusi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita juga gitu. Pian-pian ini seberatan kalau lagi ada masalah, ada problem, tetap usaha. Minta sama Allah, datang kepada wali Allah, datang ziarah kepada orang-orang soleh. Biasa baca manakibnya ya. Datang kepada guru minta solusi, minta doa, udah ada masalah. Jangan dipikirin, jangan terlalu galau lah, jangan gitu. Datang minta solusi, minta sama Allah, bangun malam tahajud, pasti ada jalan keluarnya. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Nah, ini cerita seorang istri yang galak. Beliau selesai. Ada lagi Syekh Abdurrahman Bajal Haban di kota Hadramaut. Bercerita aja orang-orang yang di sana, wali-wali di sana, ya. Biar nambah berkah lagi. Dengan disebutkan nama wali, turun barakah buat kita semua insyaallah. Syekh Abdurrahman Bajal Haban, kebetulan Sidin juga punya istri galak banget. Sering marah-marah. Tapi Sidin sabar. Ternyata dengan sabarnya seorang suami menghadapi istri yang galak, yang sering marah-marah, menjadi wali bin auliyaillah. Bapak-bapak jadi sabar ya. Jadi Syekh Abdurrahman Bajal Haban satu hari diusir sama istrinya. Ya sabar, tidak marah. Keluarkan bajunya, dia pergi ke atas gunung. Gunung di Hadramaut tidak seperti di gunung-gunung Kalimantan sini. Nah, seperti di Indonesia banyak pohon, banyak tanaman, banyak tumbuhan binatang. Di sana mah hanya pasir sama batu. Gunung-gunung bebatuan semua. Panas. Nyampe dia ke gunung. Kebetulan di dalam gunung ada sebuah gua. Ternyata di dalam gua itu ada 3 orang sedang berkhalwat. Sedang mengkhalwat menjauhi orang-orang untuk ibadah. Berdoa sama Allah, berzikir kepada Allah, bersolawat dan amal-amal saleh. Kemudian Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini ikut gabung bersama mereka. Nah, makanannya dari mana? Ternyata makanannya itu kalau makan pagi satu orang keluar pulang membawakan makanan. Siang satu orang keluar membawa makanan. Nanti pas makan malam satu orang keluar lalu bawa makanan. Bergabunglah Syekh Abdurrahman Bajal Haban dengan mereka yang sedang khalwat di dalam gua tadi. Akhirnya keluar satu orang untuk makan siang. Dia bawa makanan yang enak-enak. Bayangin, dari mana itu makanan enak-enak di atas gunung membawa makanan yang enak, yang lezat. Sudah nggak banyak tanya, dimakan. Pas siang hari makan siang, satu orang tugas keluar bawa lagi makanan enak. Nah, pas malamnya jadwal Syekh Abdurrahman Bajal Haban untuk keluar cari makanan dan membawa buat mereka. Akhirnya Syekh Abdurrahman keluar dari gua tersebut lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ulun ikut tawasul dengan yang mereka teman-teman tawasulkan dengan siapa saja agar didatangkan makanan yang lezat, makanan yang enak. Lalu turunlah makanan yang lezat, bahkan lebih lezat daripada yang ada dibawa oleh teman-temannya. Pas datang Syekh Abdurrahman Bajal Haban ke gua tadi, dimakan enak. Lalu mereka bertanya, Syekh, pian ini baru datang kemari, baru gabung bersama kita, tapi pian membawa makanan amat lezat. Nih pian ngomong-ngomong tawasul kepada siapa dan dapat dari mana makanan ini? Kata Syekh Abdurrahman Bajal Haban, ulun ikut tawasul kepada nama pian-pian yang bertawasul dengan namanya. Lalu Syekh Abdurrahman Bajal Haban nanya kepada mereka, tapi ngomong-ngomong pian ini tawasul dengan nama siapa? Tawasul dengan nama wali siapa sehingga pian mendapat makanan lezat ini? Jawab mereka,
ulun tawasul dengan nama seseorang di bawah sana, namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dia saking sabarnya menghadapkan istrinya, maka dia menjadi wali min auliyaillah. Kebetulan dua orang ini nggak kenal kalau di hadapannya adalah Syekh Abdurrahman Bajal Haban yang biasa mereka bertawasul dengan namanya. Akhirnya beliau cerita, ulun namanya Abdurrahman Bajal Haban. Diambil kisah cerita sini, hadirin dimuliakan oleh Allah. Sabar ketika kita mendapat cobaan di rumah kita, apa saja, di hadapan istri, dengan suami, dengan anak, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan mertua, dengan siapa aja. Kita sabar, dan usaha dan berdoa sama Allah, pasti ada jalan keluarnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di depan sana banyak ibu-ibu. Ulun nggak mau panjang lebar, tapi pengen sedikit ada manfaatnya. Pian-pian seberatan pulang ke rumah masing-masing bawa oleh-oleh dari majelis Guru Ahmad ini. Oleh-oleh bekal yang bermanfaat buat hidup kita di dunia dan di akhirat kita. Itu ada satu orang ibu sudah tua. Ibu-ibu sudah tua. Nenek-nenek. Nah, ini nenek-nenek ini di Hadramut. Masih di Hadramut. Namanya Miskinah. Dan orangnya sudah tua, malu. Nenek-nenek sudah tua, nenek-nenek sudah tua, nenek-nenek sudah. Masa nenek-nenek masih gadis? Nenek-nenek sudah tua, tapi ketika hidupnya di Hadramut tidak pernah nggak hadir majelis taklim. Nah, seperti di belakang sana, masya Allah ibu-ibu sebaratan, di mana-mana hadir majelis ini, acara syiar ini, masya Allah berkah hidup. Kita belum melihat, merasakan manisnya yang pian-pian lakukan, nanti ada saatnya. Ima ketika kita sakratul maut, ima ketika kita wafat. Kita ziarah para wali, hadir majelis taklim, sedekah, silaturahim, minta doa, bangun tahajud, kita belum merasakan di dunia, nanti ada saatnya. Nah, ini si miskinah ini ketika hidup di dunia, dia susah hidupnya, tapi tidak menghalangi untuk tidak hadir di majelis taklim. Selalu hadir. Nggak lama kemudian meninggal si miskinah ini. Ketika meninggal ada orang soleh. Orang soleh bermimpi melihat bahwasanya si miskinah ini sedang mengendarai kereta kencana yang amat istimewa. Dipakaikan mahkota yang amat istimewa. Dikawal dengan pengawal-pengawal yang hebat-hebat, yang cantik-cantik, yang mulia-mulia, makanan yang enak-enak. Lalu kata orang saleh tadi, nah itu bukannya si miskinah waktu di dunia itu? Belum kenal percis tuh orang senama si miskinah, kok sekarang mendapatkan nikmat, dikawal dengan pengawal-pengawal yang hebat, pakai mahkota yang istimewa. Akhirnya orang saleh teriak, miskinah, miskinah, miskinah. Nengok. Kata si miskinah tadi, si ibu tadi, bye-bye, selamat tinggal miskinah. Dulu memang di dunia ulun miskin, dulu memang di dunia ulun susah, tapi sekarang tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi miskinah. Lihat ulun sekarang sudah mendapatkan nikmat yang amat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu si wali tadi bertanya, dari mana pian dapatkan nikmat ini wahai miskinah? Maka dijawab oleh miskinah, ini adalah berkat ulun ketika di dunia sering hadir majelis taklim. Berkat ulun ketika di dunia hadir-hadir di syiar-syiar Islam. Hadir walaupun susah, miskin, tapi tidak menghalangi untuk hadir di majelis-majelis yang istimewa ketika di dunia. Masya Allah. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Untuk itu ayo, setiap ada majelis taklim, jangan kita nggak hadir. Niatkan biar dapat barakah, biar dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, biar dapat barakah dan syafaat dari guru yang mengajar di tempat yang mulia ini. Karena guru yang mengajar kita di tempat mulia semacam ini, itu insya Allah mudah-mudahan yang akan membahagiakan kita, menyelamatkan kita di dunia wal akhirat. Ini anak muda, biar seimbang. Ada anak muda depan-depan kita, beruntung pian hadir di majelis taklim semacam ini. Kenapa?
Karena menyelamatkan kita terkadang yang kita anggap remeh, yang anggap kita lihat dengan mata sebelah, itulah yang menyelamatkan kita. Itu ada satu orang soleh, kebetulan tetangganya anak muda, kerjaannya mabuk, kerjaannya tukang maksiat, kerjaannya dosa. Diajak ibadah, sholat tidak mau, ngaji tidak mau, belajar ilmu agama tidak mau. Akhirnya nggak lama anak muda ini meninggal. Ketika meninggal, orang soleh ini mimpi bahwasanya anak muda ini, Masya Allah, di dalam istana yang mewah, makanan-makanan kenikmatan yang amat istimewa, dipakaikan mahkota, pakaian-pakaian yang luar biasa, pakaian ahli surga. Lalu orang soleh tadi bilang, wahai anak muda, bukankah pian dulu tetangga ulun yang ketika di dunia tukang maksiat, pendosa, tukang mabuk? Gitu, ulun dah, ulun yang itu. Tapi dari mana pian dapatkan nikmat ini? Istana yang mewah, istana yang megah, wahai anak muda. Senyum dia. Begini wahai wali Allah, wahai orang saleh. Satu hari ulun lewat majelis taklim. Kebetulan di majelis taklim tadi sang guru mengajak hadirin untuk ngangkat tangan sambil bersolawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulun pun ngangkat suara, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata saat itu ketika guru dan jamaahnya bersolawat kepada Nabi, Allah sedang mencurahkan maghfirahnya, mencurahkan pengampunannya, mencurahkan rahmatnya, mencurahkan anugerahnya. Ulun kecipratan sedikit dari maghfirah Allah tadi. Ulun pulang ingin bertobat sama Allah. Hingga ulun tobat, ulun sholat, ulun wudu, nggak lama ulun meninggal di dalam husnul khatimah. Maka ulun mendapatkan nikmat yang seperti pian lihat ini. Ini yang kita harapkan. Di dunia kita hadir sini, inginnya nanti nyambung ketika di akhirat. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kembali cerita kepada para wali yang ada di Hadramaut. Sebelum ulun tutup, tambah lagi satu cerita Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Biar mungkin guru-guru di sini baca kitabnya Sulam Taufik, nggih. Guru baca kitab Sulam Taufik atau pengarang kitab sholawat yang biasa dibaca, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid. Di sini pengarangnya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Atau yang mengarang zikir-zikir ketika ziarah tuh, Salamullah ya sadah minar rahmat yaksyakum ibadallah jinakum kasanakum salabnakum. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Tahu kalau bangun malam tahajud berapa banyak sih dibaca Quran? Sidin kalau bangun malam tahajud baca Quran 10 juz. Allah. Kita berapa juz? Berapa juz? Jus apel, jus mangga, jus leci dan jus buah-buahan, jus jambu. Beliau Syekh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir setiap malam tahajudnya 10 juz Al-Quran sidin baca. Itu malamnya. Kalau siangnya beliau sholat duha berapa rakaat? Sholat duha, di dalam sholat duha membaca Quran 8 juz. Masya Allah. Nih hadirin anak muda nih. Ayo siapa tadi yang sholat duha? Ada? Sholat duha. Tadi malam ada yang sholat tahajud. Masya Allah. Ayo sholat duha biar rezeki kita lancar. Bangun tahajud biar rezeki kita, doa kita dijabah oleh Allah. Itu sholat duha 8 juz. Sholat witir tahajud 10 juz. Berarti Al-Imam Habib Abdullah bin Husin bin Tahir setiap seminggu itu beberapa kali khatam Quran malam hari dan beberapa kali khatam Quran siang hari. Nih kita nih, kalau kita nih ibu-ibu nih hadirin nih, dari Ramadan sampai sekarang nih udah bulan apa, menuju akhir-akhir
Zulhijjah sudah masuk ke bulan Safar, akhir Safar. Ayo, berapa kali khatam Quran kita? Udah berapa banyak kita baca Al-Quran? Di rumah kita Quran yang dibaca enggak? Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir 10 malam, 10 juz malam hari, 8 juz siang hari. Itu baca Qurannya. Kalau wiridnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari baca La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 25.000 kali. Ayo, ini majelis zikir dan majelis sholawat. Guru Ahmad namanya Raihan. Ini majelis sholawat dan majelis zikir. Sudah berapa ribu, berapa ratus kali kita bersolawat hari ini kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah berapa ribu, kita berapa ratus zikir kepada Allah. Nyebutkan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ayo. Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari 25.000 zikirnya La ilaha illallah. Atau Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Itu zikir. Kalau salawat kepada Nabi, berapa setiap harinya Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Itu sama 25.000 kali juga setiap hari bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersalawatnya 25.000 kali, zikirnya kepada Allah 25.000 kali. Ustaz, kita bisa nggak sih? Bisa kalau mau. Pian perjalanan tadi misal ada yang 1 jam, guru tadi perjalanan dari sini ke Rumpian berapa 1 jam ya? Ulun kalau nggak salah 2 jam ke Lopaikat, ke Rantau. Ini di jalan tadi kita nih kemari kita bersolat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perjalanan sejam 2 jam sudah ratusan kali, mungkin ribuan kali. Ketika kita di jalan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Biar dari sini sampai Rantau, sampai Kandangan, sampai Ampuntai, udah berapa? Cuman kita ini ya tadi malas, lupa. Daripada di jalan mikirin orang, ngomongin orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, kita zikir benteng kita. Bersolawat kepada Nabi untuk kita. Istighfar untuk kita. Baca Quran untuk kita. Sedekah untuk kita. Hadir majelis talim untuk kita. Sedekah dan infak amal soleh buat kita, bukan buat orang lain. Untuk itu ayo mari dengan hadirnya kita memperingati haul Syekh Abu Bakar bin Salim, dengan hadir di tempat yang mulia ini, majelis zikir dan sholawat, membaca kitab, memandang wajah-wajah guru-guru kita, pulang kita semangat untuk ibadah kepada Allah, semangat untuk tahajudnya, semangat untuk salat duhanya, semangat untuk sedekahnya, semangat untuk merubah keadaan lebih baik lagi, merubah akhlak kepada lebih baik lagi, tambah sayang kepada istri, tambah sayang kepada suami, tambah sayang kepada anak, tambah sayang kepada orang tua, tambah sayang kepada mertua, tambah sayang kepada karib kerabat, karena itulah yang membahagiakan kita di dunia wal akhirat kita. Yang terakhir, hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, betul apa guru tadi, ulun baru 7 bulan pindah dari Jakarta ke Lopaikat di Rantau. Di sini di Rantau ulun ada memegang amanat dari Allah, yaitu mendirikan sebuah pesantren. Santrinya baru ada 30 orang. Ulun ajarkan di sini apa yang ulun dapat ketika memetik ilmu di Hadramaut, baik akhlaknya, bahasa Arabnya, akidahnya, tafsirnya, hadisnya, fikihnya, terutama adab. Ya, doakan biar Allah kasih istiqomah, biar bisa istiqomah, biar betah di sini, biar kuat menghadapi cobaan ujian, dan biar doakan biar Allah kasih jalan untuk pembangunannya. Kebetulan sedang membangun masjid ya untuk jamaah pengajian hari Senin sore ya, untuk umum. Kalau pian-pian lewat ke Lopaikat atau Rantau hari Senin sore, silahkan mampir hadir di majelis untuk umum. Alhamdulillah sudah berjalan 3 bulan ini. Jadi sekali lagi ulun datang kemari tidak lain minta doa dari guru-guru.
Minta barokah dari guru-guru dan minta doa dari pian-pian seperatan yang hadir di sini, terutama ibunda-ibunda di belakang sana. Doakan ulun, doakan para guru-guru, doakan para santri agar menjadi manusia-manusia bermanfaat di dunia wal akhirah, manusia-manusia yang tambah kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Doa ini jika dibaca di rumah, di majlis rumah tersebut, majlis tersebut insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya azima sultan, ya kadiman ihsan, ya daiman ni'am, ya katsirul jud, ya wasil afa, ya khafil lutfi, ya jamil sun, ya haliman la yajal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa radu an sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lizalika ahla ya muyassir yassir umurana fid dunya wal akhirah ya musahil sahil umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi uladina wa azwajina zuriyatina wa banatina wa talamidatina wa majalisana wa bil khusus majlis ar-raihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hawaijana hajatan fin nafas ya rafaqdiha ya khairal qadi, hajatan fin nafas ya rafaqdiha ya khairal qadi, hajatan fin nafas ya rafaqdiha ya khairal qadi. Rabbi wajmana wa ahbaban lana fi darikal firdaus ajabi mawdi'i. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Allah adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balighna baitikal haram, balighna al-madinatal munawwarah, balighna ziarah nabika sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.